akan disebarkan melalui transportasi, percikan air, sentuhan manusia atau yang lain, itu akan menyebar dan akhirnya terbentuk infeksi sejak awal. Itu dinamakan dengan penyakit. Ya. Jadi itu proses yang terjadi dengan infeksi. Ya. Nah ini adalah conidium, kemudian berkecambah karena ada lapisan permukaan air, ada kelembapan tinggi, kemudian membentuk tabung kecambah. Lalu akan terbentuk apresurium, bantalan infeksi. Kemudian dari sini akan terbentuk taju infeksi atau taju pemantakan. Nah, taju pemantakan ini akan berkembang membentuk hifa, haustorium namanya. Hifa ini yang kemudian masuk ke sel untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam sel, di dalam sitoplasma, sehingga sel menjadi berkerut, kemudian akan muncul gejala. Jadi termasuk juga klorofilnya akan diserap, sehingga klorofilnya akan kemudian tidak ada klorofil, akhirnya terbentuk warna kuning, ya, karena kehilangan klorofil. Nah, sampai di sini apakah jelas? Adakah pertanyaan? Karena ini adalah dasar dari munculnya penyakit pasca panen. Kalau dasar ini tidak dimengerti, selanjutnya juga akan susah untuk menangani. Artinya penanganannya akan di mana dilakukan. Itu ya, jadi karena spora itu masuk ke dalam buah itu melalui bunga, artinya nempel di tepung sari. Nah, untuk mengendalikannya harus melalui bunga, bukan pada saat buah. Misalnya penyakit antraknosa atau patek pada cabai, penyakit antraknosa pada pepaya, pada pisang, pada apel, pada kopi, itu semuanya itu ada patogennya masuk melalui bunga, sehingga pengendaliannya itu yang ke situ untuk mencegah masuknya. Ya, gimana? Apakah ada pertanyaan? Silahkan, bisa dihidupkan mikrofonnya. Baik, kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, mekanisme tak bergeraknya ini ada beberapa hal. Pertama, spora diam tak berkecambah. Ya, jadi misalnya ekstrak jamur filoplan atau jamur yang ada di permukaan nempel pada daun, ya, filoplan itu beda dengan filosfer. Kalau filosfer di sekitar daun, kalau filoplan di permukaan daun, itu adalah misalnya Coleotrichum gloeosporides, ya, itu adalah patogen antraknosa. Kemudian Pestalosia, CD, ya. Nah, yang membentuk sel gabus dan senyawa fenol ini ke arah Monilia fructicola pada aprikot, ya, pada buah. Ini aprikot kita nggak kenal di sini, tapi ketika ada di Eropa saya mengenal buah aprikot ini, ya. Jadi buahnya itu seperti apa ya Indonesia ya, ini sangat susah katanya aprikot, seperti hampir mirip apel tapi bukan, tapi lebih lunak. Kalau apel lebih keras, ya. Nanti Anda cari aja di situ. Ya, ini ya contohnya. Kemudian jadi ini diam saat ini spora tak berkecambah, ya. Ini bentuknya spora, kemudian ini yang membentuk sel gabus, kemudian apresoriumnya yang diam. Jadi ketika sudah terbentuk spora atau conidium berkecambah, kemudian terbentuk apresorium langsung diam, ya.
Misalnya karena ada permukaan lilin, ini terhadap Colletotrichum gliosporides, ya. Dan ini akan mengimbas satu gen yang disebut dengan gen CAP20 karena mengganggu pembentukan apresorium jamur. Jadi gen ini pada jamur akan diganggu, akan diam atau tidak bereaksi ketika terbentuk lapisan lilin, sehingga ini tidak dapat menginfeksi buah, terjadi infeksi diam atau tak bergerak. Ya, jadi diamnya itu spora tadi yang pertama, yang kedua diamnya adalah apresorium. Nah, apresorium diam ini akan berguna untuk menyelamatkan buah. Artinya tidak ada serangan ya pada buah karena apresorium masih di permukaan, belum masuk ke dalam buah. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh misalnya adanya senyawa anti jamur yang dikeluarkan oleh tanaman, ya. Jadi tanaman juga mengeluarkan senyawa. Ketika ada rangsangan, dia akan mengeluarkan senyawa itu. Kemudian juga adanya persaingan dengan mikroba epifit. Mikroba yang ada di permukaan buah, di permukaan daun itu ada mikroba. Ya, jadi tidak steril permukaannya selama belum dicuci atau belum diperlakukan. Ya, sehingga mikroba yang sudah established, sudah menetap di situ akan bersaing dengan mikroba baru yang nempel di permukaan. Kemudian juga akan ditentukan oleh nutrisi. Buah itu mengeluarkan nutrisi dalam bentuk eksudat. Nah, nutrisi ini digunakan oleh mikroba setempat dan mikroba baru, sehingga terjadi persaingan nutrisi. Ya. Kemudian adanya gas etilen. Gas etilen ini akan berpengaruh terhadap perkembangan patogen. Ya. Gas etilen itu juga fungsinya untuk penuaan, sehingga dengan adanya gas etilen patogen juga tidak bisa masuk dan berkembang. Jadi kondisi 4 hal inilah yang berpengaruh terhadap dormansi di luar, ya, bukan di dalam. Ini. Nah, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Silahkan. Jelas apa yang saya sampaikan? Silakan pertanyaan bisa ditulis di chat atau mau bicara langsung juga bisa, diaktifkan mikrofonnya. Asih, saya masih belum paham pada bagian dasarnya. Apakah bisa dijelaskan ulang? Mana yang bagian yang belum jelas? Apakah di tak bergerak tadi, periode tak bergerak, atau di mekanismenya? Ini. Kalau mekanismenya ini di semua bagian patogen itu dapat dihambat atau diam atau tak bergerak. Di spora, jadi ketika spora terbang kemudian jatuh di permukaan buah, itu sudah bisa dihambat karena adanya senyawa tadi, adanya lapisan gabus,
sehingga tidak bisa spora itu berkembang. Tetapi ketika spora berkecambah terbentuk aprisorium juga bisa dihambat melalui beberapa mekanisme. Ya, pertama adanya senyawa anti jamur yang dikeluarkan dari tanaman atau dari buah. Ya, kemudian adanya persaingan dengan mikroba yang ada di permukaan kulit buah. Kemudian adanya perebutan nutrisi. Ya, kemudian adanya gas etilen. Ya, ya, jadi itu. Ini slide. Ya, ini. Jadi ketika spora diam atau ketika spora itu jatuh di permukaan buah, dia sudah tidak bisa tumbuh, tidak dapat tumbuh, tapi langsung diam, tak bergerak. Ini karena adanya ekstrak jamur filoplan. Jadi jamur di permukaan buah itu selalu ada, tapi sebagai epifit. Dan sebagai epifit, jamur juga mengeluarkan ekstraknya, mengeluarkan metabolit sekundernya yang akan berpengaruh terhadap spora. Kemudian adanya sel gabus dan senyawa fenol. Senyawa fenol dihasilkan oleh buah, baik itu berupa tanin, glikosida, hidrokuinon, dan sebagainya. Nah, senyawa fenol ini akan menghambat spora, misalnya pada Monilia fructicola. Ya, ini spora akan terhambat. Kemudian ketika senyawa ini tidak ada, ketika ekstrak jamur filoplan, sel gabus, dan senyawa fenol tidak mampu membendung atau menghambat pertumbuhan spora jamur, maka spora jamur akan tumbuh, ya, dan membentuk tabung kecambah. Jadi seperti ini, spora jamur ketika jatuh atau menempel, ini sudah ada yang menghambat. Tapi kalau tidak ada yang menghambat, dia akan tumbuh membentuk tabung kecambah dan membentuk aprisorium. Nah, aprisorium ini yang akan dihambat, ya. Ini dengan adanya lapisan lilin, ya. Kemudian jadi ada struktur tahan dari tanaman atau dari patogennya, yaitu dengan itu lapisan lilin. Juga dengan adanya senyawa anti jamur. Ya. Jadi tanaman mengeluarkan senyawa metabolit sekunder tadi, terus jamur juga mengeluarkan jamur epifit berebut nutrisi atau mengeluarkan metabolit sekundernya. Dia akan menyerang dan menghambat aprisorium. Kemudian adanya gas etilen di dalam buah itu juga akan merusak atau menghambat dari aprisorium, mengingat gas etilen adalah hormon untuk penuaan. Ya, jadi tanaman saja, kalau untuk petani apel di Malang, kalau untuk mempercepat terbentuknya bunga setelah panen, jadi itu daunnya disemprot dengan etilen. Daunnya akan menjadi tua lebih cepat, kemudian gugur atau rontok, dan kemudian terbentuk daun baru disertai dengan bunga. Nah, bunga ini nanti yang akan terbentuk buah apel. Ya, dari ini. Maka patogennya juga akan sama, dia akan menjadi lebih tua dan mati. Nah, ini beberapa hal yang membentuk infeksi diam pada aprisorium. Itu asli. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, kita lanjut. Jadi setelah misalnya sampai terbentuk aprisorium, tapi aprisorium itu tidak ada yang menghambat. Ya, artinya bisa tumbuh. Akhirnya terbentuk hifa atau
taju penetrasi atau taju pemantakan tadi. Dan terbentuk taju pemantakan, terbentuk hifa dan pengkolonian. Nah, pada saat itu dapat dihambat. Ya, jadi penghambatan laju dari taju penetrasi dan pengkolonian itu dapat terjadi. Ya, jadi tidak akan menghasilkan apresium baru, tidak akan menghasilkan atau menghambat pengkolonian. Dan penghambatan ini dapat dilakukan dari dalam. Ya, artinya tanaman itu mengeluarkan senyawa racun atau toksin dari metabolit sekundernya yang berupa senyawa fenol tadi dan menghambat pertumbuhan jamur di dalam buah. Ya, ini yang terjadi. Nah, ada beberapa hipotesis tentang ketahanan. Ya, jadi hipotesis yang pertama itu nutrisi. Patogen itu membutuhkan nutrisi dari inang. Ya. Dan kalau nutrisinya tidak sesuai, artinya belum terbentuk, maka patogen tidak dapat berkembang dan tanamannya menjadi tahan. Ingat bahwa ketika patogen masuk ke dalam buah, nutrisi yang utama yang dibutuhkan patogen adalah glukosa. Ya, makanya kalau kalian membuat medium PDA, itu akan ditambahkan dextrosa atau menggunakan glukosa. Nah, gula atau glukosa atau dextrosa di dalam tanaman itu tidak akan terbentuk ketika buah itu masih muda, belum masak. Kalau matang saja atau belum matang, masak fisiologis saja itu masih sedikit terbentuknya. Tapi ketika sudah matang, terbentuk glukosa. Makanya ketika Anda makan buah yang sudah matang dibandingkan buah mentah akan berbeda rasa. Buah mentah akan asam, tapi buah matang itu akan manis. Kemudian hipotesis kedua, itu akan terbentuk senyawa anti jamur di dalam tanah, di dalam buah. Ya. Jadi adanya asam tertentu, misalnya kalau pada jeruk adanya asam sitrat, ya. Pada apel asam malat. Ini adanya asam malat dan asam sitrat serta asam organik yang lain di dalam buah itu akan menjadi benteng pertahanan buah terhadap serangan jamur pasca panen. Ya, jadi mereka akan dihambat pertumbuhannya oleh senyawa anti jamur di dalam buah. Ya, berupa asam, misalnya tadi asam malat pada apel, asam sitrat pada jeruk, ya, sehingga akan terasa asam, ya, dan jamur tidak bisa tumbuh. Kemudian adanya pengimbasan. Pengimbasan itu induksi. Jadi tadinya itu sudah ada, tapi belum bisa berfungsi sebelum ada makhluk asing yang masuk. Ya. Nah, seperti kita saja. Kita ini sekarang ini saya berharap mahasiswa sudah merasakan bagaimana vaksin. Vaksin itu adalah memasukkan patogen lemah ke dalam tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita itu sudah punya benteng pertahanan yang disebut dengan antibodi. Tetapi antibodinya itu masih tidur. Ya, masih lemah, masih kecil. Makanya dimasukkan vaksin yang berupa virus yang dilemahkan. Dan akhirnya antibodinya akan bangun dan terbentuk begitu banyak antibodi sehingga tubuh kita kebal. Sama seperti ini, itu adanya pengimbasan ketahanan. Jadi dengan adanya masuknya jamur patogen ke dalam buah, buah akan bereaksi membentuk sistem pertahanan yang disebut dengan ISR, ya, induced systemic resistance. Jadi ketahanan sistemik yang terimbas ini. Kemudian yang keempat, ada faktor patogenitas jamur, ya, diaktifkan.
Jadi faktor patogenisitas itu merupakan salah satu faktor yang ada di dalam tanaman, ya, yang dapat mencegah atau membuat tanaman menjadi kebal atau tahan. Misalnya adalah komponen partikel yang ada di dalam sel, ya. Jadi misalnya selnya masih padat, belum longgar, kemudian juga organel yang ada di dalam sel belum berfungsi. Ini juga menjadi faktor patogenitas jamur. Jadi ada 4 hipotesis mengapa jamur tidak mampu menimbulkan kerusakan pada buah. Jelas di sini? Ya. Nah, kemudian faktor inang, ya, jadi buahnya, ya, ini akan menyebabkan penghambatan perkecambahan patogen. Ya, kita tahu bahwa patogen itu mampu menginfeksi buah melalui lubang alami atau luka. Luka karena memar, luka karena pisau, alat-alat yang digunakan panen, luka karena gesekan, dan sebagainya, gesekan antar buah, dan sebagainya. Nah, itu menjadi pintu masuk dari patogen. Ya. Nah, ketika ada di permukaan, itu sangat tergantung kepada air bebas, ya, lapisan air di permukaan produk pasca panen. Kalau ada lapisan selapis air di permukaan, jadi bukan basah tapi lembab, ya, akan dibedakan. Dan kita tahu bahwa buah itu akan berkeringat. Ya, coba Anda masukkan buah ke dalam plastik. Di dalam plastik akan muncul keringat. Dan keringat itu merupakan tetesan air yang akan membantu meningkatkan kelembapan di sekitarnya. Nah, ini yang sangat dibutuhkan untuk perkecambahan daripada patogen. Ya. Kemudian adanya senyawa penghambat pada produk mentah. Misalnya tadi secara struktur, dengan adanya kutikula yang tebal, dengan adanya lapisan lilin. Ya. Kalau Anda perhatikan mangga yang masih muda itu warna hijaunya masih ada warna putih. Ya, itu adalah lapisan lilin. Kemudian pada daun, Anda perhatikan daun pisang. Daun pisang yang muda itu juga ada lapisan lilin yang tebal dibandingkan daun pisang yang tua. Ya, mangga yang tua juga lapisan lilinnya sudah hilang. Ya. Nah, itu dari struktur. Kemudian dari biokimianya, di dalam buah yang mentah itu tinggi asamnya, dan asamnya ini sangat mengganggu terhadap patogen, karena patogen tidak membutuhkan nutrisi dalam bentuk asam, tapi dalam bentuk glukosa, ya, sehingga ini menjadi faktor penghambat. Jadi dari inang akan bereaksi seperti itu, sehingga akan menghambat perkecambahan ini. Nah, dengan adanya perkecambahan ini, maka inang itu akan selamat. Patogen tidak mampu untuk menginfeksi. Ya, itu yang terjadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini jelas satu mekanisme yang sangat penting. Ya, jadi kita akan dapat menghindari serangan patogen pasca panen melalui mekanisme tadi. Kalau tidak, saya lanjutkan dengan faktor inang yang lain, itu perangsangan perkecambahan dan pembentukan apresorium. Ya, tadi kaitannya dengan yang pertama, merangsang atau perkecambahan patogen. Kalau ini sudah ke arah pembentukan apresorium, maka inang akan mengeluarkan senyawa tadi. Ya. Dan senyawa itu dapat senyawa fenol, sukrosa, dan seterusnya yang tidak disukai atau belum dapat dimanfaatkan oleh patogen, sehingga
patogen tidak mendapatkan nutrisi. Kemudian juga adanya senyawa yang menguap dari inang, dari buah, misalnya gas etilen, itu akan juga berpengaruh terhadap perkecambahan buah. Ya. Nah, untuk aprisorium yang terhambat karena inang, itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tadi kelembapan, ya, yang jelas. Kalau lingkungannya itu kering, apresium tidak akan terbentuk, ya. Kalau lingkungannya itu tinggi karbon dioksidanya, bukan oksigen, tapi karbon dioksidanya itu tinggi, maka buah juga akan selamat dan apresium tidak akan berkecambah.